Hi everyone. Hai, nama aku William Lukman. And today, aku mau bahas tentang viralism. Viral adalah sebuah fenomena di mana sebuah informasi yang tersebar luas dalam sebuah sosial media atau media massa atau sebuah informasi atau platform-platform khusus yang menyebarkan sebuah konsep satu ke semua orang. Lalu, yang jadi pertanyaannya adalah, gimana caranya bisa viral? Secara simpelnya adalah algoritma dari sebuah Instagram, YouTube, dan sebagainya, TikTok, dan bahkan Twitter mengedepankan kepada sebuah informasi yang banyak like-nya, banyak sharing-nya, atau komentarnya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjadi seorang yang viral. Ada 3 caranya. Pertama, adalah bertingkah bodoh atau merasa konyol dan sebagainya. Semua orang itu pasti suka kan? Yang kedua adalah membuat sensasi. Ini sering terjadi di dalam dunia perartisan di mana mereka sering banget membuat sensasi untuk drama-drama kecilan. Dan yang ketiga adalah karya. Karya ini sangat sering kita temukan di mana sebuah film-film yang cukup bagus seperti Avengers. Nah. Tapi poin hari ini, kita nggak bahas itu. Tapi ini. Kasus kemarin lagi viral adalah kasus seorang YouTuber dengan seorang YouTuber. Dan tahun lalu adalah seorang anak yang dibully, namun dia nge-prank kita seluruh Indonesia. Dan juga ada beberapa konten kreator yang sebenarnya dia tuh pengen ngehibur tapi dibully sama Indonesia. Tapi aku nggak bahas bagaimana mereka dibully, tapi aku bahas bagaimana impact yang terjadi. Viral sendiri itu bukannya sekedar ditonton oleh kalangan tertentu. Dan bahkan di tahun 2020 ini udah banyak platform seperti TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, dan sebagainya. Pada sebuah teori ilmu komunikasi yaitu use and gratification menurut Herta Hesop pada tahun 1940 mengatakan bahwa seorang masyarakat atau seorang individual dapat memilih sebuah media massa untuk kebutuhan pribadinya sendiri. Dan kebutuhan itu adalah keinginan dasar dari seorang manusia di mana behaviornya, psikologisnya, bahkan keinginan biologisnya or something itu tergantung kemauan dia. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa media dapat memberikan sebuah informasi yang dapat bersifat positif atau negatif tergantung dari viralnya ini itu apa. Mungkin secara psikologis dan behavior manusia, pastinya sebuah informasi masuk lewat sini pasti akan keluar lagi lewat sini, tergantung dari manusianya. Ada yang menyimpan dan ada yang mengeluarkan. Namun kita umpamakan dalam seorang anak kecil yang suci dan tidak tahu apa-apa. Yang pertama, seorang anak kecil ini ditempatkan di sebuah tempat di mana dia mengharuskan untuk menonton film atau kekerasan secara langsung dan tidak langsung. Secara nggak langsung, anak kecil ini akan menerima informasinya ini dan akan memasukin ke otaknya, stimulus dan sebagainya. Dan tindakan selanjutnya adalah anak ini pasti akan melakukan tindakan yang sama seperti film ini. Namun tergantung berapa umurnya anak ini. Kisaran sekitar 7 tahun, 5 tahunan. Namun akan sangat berbeda apabila anak yang suci itu ditempatkan di tempat yang benar, diberikan konsumsi media dan isi konten yang baik. Viral itu bagaikan sebuah virus, di mana seperti corona, bukan hanya menghancurkan dunia, tapi menghancurkan ekonomi bangsa, bahkan pendidikan, bahkan penerus bangsa. Kenapa kita nggak membuat sebuah konseptual viralisme ini menjadi konseptual yang baik, dan bukan yang buruk, yang membuli, yang menghujat dan sebagainya, namun menjadi positif? Kenapa kita nggak buat sebuah virus yang positif, virus yang dapat menyebarkan sebuah hal yang baik, menyebarkan hal-hal positif tanpa menyurutkan orang lain? Mengapa kita nggak mulai membuat video hal yang positif, membuat viral yang baik dan benar? The point is, ketika kita bisa mengubah viralisme menjadi sebuah hal yang positif, secara nggak langsung, kita dapat memberikan hal yang positif juga kepada orang lain. Dampaknya mungkin tidak kelihatan, tapi pada diri kalian sendiri. Dan yang pasti, semua orang pasti mengikuti kita. Aku William Lukman, pamit undur diri, dan sampai jumpa.